Maka hari itu sebelum terbitnya matahari, keadaan mereka sudah lebih dulu diterangi oleh wajah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sudah menyingkap cahaya, ya, cahayanya terpancar. Farubbama bada'ahu bimau'izah. Kadang-kadang beliau mulai dengan nasihat. Seperti dalam hadis Irbad bin Sariyah. Jadi ketika berkumpul, Rasulullah memberikan nasihat. Hadisul Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala. Dari Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, qala wa'azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah memberikan kami nasihat. Yauman ba'da salatil fajri mau'izatan balighatan. Suatu hari beliau memberikan kami nasihat selepas salat subuh dengan nasihat yang begitu mendalam. Darafat minhal uyun wa wajilat minhal qulub. Banyak air mata kami berderai, kemudian hati kami menjadi khusyuk atau menjadi bergetar. Faqala rajulun inna hadhihi mau'izatun muwaddi'in. Famadza ta'hadu ilaina ya Rasulullah? Ini seolah-olah ini adalah nasihat perpisahan. Maka apa yang engkau perintahkan kepada kami ya Rasulullah? Apa yang engkau nasihatkan kepada kami? Maka Rasulullah bersabda, usikum bitaqwallah. Aku berwasiat kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'u wat-tha'ah. Dan untuk taat dan mendengar. Siapa? Wa in 'abdun habasyi. Dan taat dan dengar pemimpin kalian walaupun ia dari budak Habasyah. Meskipun ada pemimpin dari budak Habasyah, maka kita wajib taat dan kita wajib mendengar. Fa innahu man ya'ish minkum fasayar ikhtilafan katsira. Sesungguhnya siapa yang hidup di antara kalian setelahku, maka dia akan mendapatkan banyak sekali perselisihan. Maka itu salah satu meredam perselisihan adalah taat kepada pemimpin. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Dan hati-hatilah terhadap sesuatu yang diada-ada. Fa innaha dhalalah, sesungguhnya itu adalah kesesatan. Faman adraka dzalika minkum fa alaihi bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di. Kalau kalian mendapati hari itu terjadi, maka hendaklah kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan berpegang teguh kepada sunnah khulafa'ur rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Berpegang teguhlah kepada sunnah al-khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang mereka diberi petunjuk setelahku. Addu 'alaiha bin nawajib. Sunnah Nabi dan sunnah Rasul dan sunnah khulafa ar-rasyidin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pegang dengan gigi apa ya? Yang paling belakang nih gigi apa? Gigi geraham tapi yang paling bungsu. Apa tuh? Ah, nawajib itu kalau dalam urutan gigi itu kan, gigi yang paling belakang nih, gigi bawah paling belakang, itu namanya nawajid. Kalau udah digigit di situ itu pasti susah lepas. Itu maksudnya. Gigit paling belakang. Artinya sunnah Rasul dan sunnah Khulafaur Rasyidin. Kalau terjadi kondisi banyak bid'ah, banyak mengada-ada suatu perkara dalam agama, maka pegang sunnahku dan pegang sunnah Khulafaur. Gigit saja, supaya kamu selamat. Itu wasiat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Walam yakun, tetapi nasihat ini tidak diucapkan atau tidak diberikan setiap hari. Jadi kadang-kadang saja Rasul memberikan nasihat. Kadang-kadang Rasul berbicara kepada mereka. Seperti misalnya dalam satu subuh, tsumma aqbala 'alan nas, Rasul balik badan, kemudian tiba-tiba Rasulullah bercerita. Ceritanya tentang seekor sapi yang berbicara. Rasul bersabda, bainama rajulun yasuqu baqaratan lahu qad humila 'alaiha. Ada dulu satu orang punya sapi. Sapi itu diberikan beban, kemudian disiksa, kemudian dipukuli. Kemudian dia naik, ketika naik di atas sapi itu, iltafatat ilaihil baqarah. Sapinya noleh ke belakang. Faqalat, kemudian berkata, inni lam ukhlaqu lihadza. Sesungguhnya aku tidak diciptakan untuk seperti ini. Maksudnya untuk engkau siksa, untuk engkau
bebani dengan beban yang banyak. Walakinni innama khuliqtu lil harth. Sesungguhnya aku diciptakan untuk membajak sawah. Nah, ini hadis ini para ulama menyebutkan bahwa perhatian Rasulullah terhadap makhluk hidup yang lain, dalam hal ini binatang. Jadi di awal disebutkan al-hadis ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang-orang yang rahim, orang-orang yang berkasih sayang, maka Allah akan mengasihinya. Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Berkasih sayanglah dengan makhluk yang ada di dunia, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangimu. Ya. Maka ini Rasulullah berikan kepada sahabat. Kemudian para sahabat bingung. Loh, aneh ya, kok sapi bisa ngomong? Subhanallah, kata mereka. Kemudian Rasulullah bersabda, fa inni uminu bihi. Sesungguhnya aku beriman, wa Abu Bakar wa Umar. Dan begitu juga Abu Bakar dan begitu juga Umar. Kemudian dalam ceritanya lagi Rasulullah bercerita tentang seorang serigala. Qala bainama ra'in fi ghanamihi ada alaihi dhi'bu. Ada seorang penggembala kambing yang kambingnya itu gembalanya sedang diincar oleh serigala. Fa akhadha minha syata. Kemudian serigala itu bawa lari satu kambing. Fatalaba ar-ra'i hatta istanqadhaha minhu. Kemudian dikejar sama penggembala itu sampai kambingnya dapat, kemudian ngos-ngosan serigala itu. Kemudian serigala itu tiba-tiba ngomong, faqala lahu man laha yaumus sabu. Kamu hari ini mungkin bisa menyelamatkan gembalamu dari binatang buas. Yauma laisa laha ra'in ghairi. Nanti akan ada hari di mana tidak ada lagi yang bisa menyelamatkan hewan ternak dari binatang buas. Kemudian para sahabat mengatakan subhanallah, serigala bisa bicara. Kemudian Rasul mengatakan, fa inni uminu ana wa Abu Bakar wa Umar. Sesungguhnya aku beriman dan Abu Bakar dan juga Umar. Hadis ini mengisyaratkan bahwa nanti di akhir zaman akan ada binatang buas yang berbicara. Binatang buas akan bisa berbicara, bahkan manusia akan ngobrol-ngobrol dengan binatang buas. Ini adalah nubuat, ya. Pesan dari Rasul SAW atau nubuat, sesuatu yang akan terjadi di masa datang, yang akan terjadi, yang diberitakan oleh Rasul SAW. Dan nanti di akhir zaman akan terjadi itu. Binatang buas akan berbicara dan hewan ternak nggak akan ada yang jaga lagi, berkeliaran begitu saja. Nah, Rasul berkata, sesungguhnya aku beriman terhadap cerita itu, ya, dan Abu Bakar dan Umar. Padahal ketika Rasulullah bercerita itu, Abu Bakar dan Umar lagi nggak ada. Nah, ini menunjukkan bahwa keimanan Abu Bakar dan keimanan Umar radhiyallahu taala anhuma itu luar biasa dan disaksikan oleh Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah sudah menggaransi tuh, digaransi nih Abu Bakar dan Umar beriman. Padahal Abu Bakar dan Umar nggak ada di situ. Ini luar biasa. Nah, kemudian atau di subuh-subuh berikutnya Rasulullah tidak bercerita, tidak memberikan nasihat, tapi Rasulullah berbalik kepada jamaah kemudian mengatakan, hal fikum maradun na'uduh? Apakah ada di antara kalian yang sakit? Apakah di antara kalian ada yang sakit? Kalau menjawab la, nggak ada ya Rasulullah, kita sehat semua. Kemudian Rasulullah bertanya, hal fikum janazah nashhaduha? Apakah ada yang meninggal sehingga kita akan bersaksi atau mengurusnya gitu? Kalau nggak ada, kalau nggak ada, ya udah. Kalau gitu, ada nggak di antara kalian yang bermimpi tadi malam? Maka silakan ceritakan mimpi itu dan aku akan sampaikan. Aku akan sampaikan takdirnya. Akan disampaikan oleh Rasulullah takdirnya. Maka para sahabat berebut untuk menceritakan mimpinya karena mereka banyak bermimpi. Maka menceritakannya sahabat mimpi-mimpi mereka kepada Rasulullah ini menunjukkan bahwa mereka sangat ingin mengetahui urusan agama. Ketika bermimpi ditanyakan kepada Rasulullah, oh ternyata mimpinya baik, alhamdulillah. Karena kesungguhan mereka, kegigihan mereka dalam mempelajari agama. Atau kalau mereka tidak ada yang menceritakan mimpinya, Rasulullah yang bercerita tentang mimpinya. Rasulullah yang bercerita tentang mimpinya. Dan begitu keseharian para sahabat dari mulai bangun tidur dan Rasulullah SAW juga menemani mereka sampai sholat subuh dan sampai terbitnya fajar.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam setelah ya wa yatahaddatsu sahabat fi hadzal majlis, atau kalau nggak ada kegiatan apa-apa, nggak ada cerita, nggak ada ceramah, nggak ada takbir mimpi, ya sudah, para sahabat berkumpul masing-masing. Berkumpul masing-masing bercerita tentang masa lalu. Oh, dulu kita waktu sebelum Islam begini. Waktu sebelum Islam saya kok bodoh bener ya, kayak begini saya sembah gitu kan. Roti saya sembah, kemudian saat saya lapar saya makan gitu. Nah, mereka pada ngetawain tuh masa-masa jahiliyah mereka. Rasulullah ikut ketawa gitu sambil ngeliatin mereka bercerita tentang masa lalu. Nah, artinya ini merupakan keseharian subuh yang dialami oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi tidak monoton. Begitu aja. Apakah setiap subuh gitu ceramah gitu? Enggak. Setiap subuh ya begitu keadaannya gitu. Kalau ada yang sakit berarti berkunjung. Kalau ada yang meninggal berarti diantar dan seterusnya. Nah, maka inilah keseharian Rasulullah SAW bersama para sahabat. Kemudian Rasulullah menetap di masjid sampai tatlu asyams, sampai terbitnya matahari. Kemudian pulang, thumma yaqumu Rasulullah SAW ila hujri nisa'i. Kemudian Rasulullah setelah dari masjid pulang mengunjungi istri-istrinya. Rasulullah istrinya nggak cuma satu ya, Pak. Jadi dikunjungi, satu-satu dikunjungi. 1, 2, 3, 4, 5, seterusnya. Kita satu kunjungin nggak, Pak? Ya. Dikunjungi itu diajak ngobrol lagi, ya. Ditanya, misalnya, wa awal, ketika Rasulullah masuk rumah baca doa, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj wa khairal makhraj, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa 'alallahi rabbuna tawakkalna. Kemudian mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kemudian mengucapkan salam, Assalamualaikum, kaifa antum ya ahlal bait. Bagaimana kabar kalian, wahai ahlul bait, maksudnya wahai keluargaku. Kemudian Rasulullah mengelilingi istri-istrinya ya, satu di sini, satu di sini. Kemudian setelah masuk ke dalam rumah, Rasulullah SAW kadang mendapati ada istrinya yang masih berzikir. Ya, jadi ibu-ibu dia masih berzikir. Ketika Rasul berangkat ke masjid, posisinya lagi zikir. Waktu Rasulullah balik lagi, matahari udah terbit, posisinya masih zikir. Nah, ada bunda kita namanya Bunda Juwairiyah. Maka Rasulullah SAW nanti mengatakan satu sabda yang terkenal. Kamu tadi aku berangkat zikir, aku pulang zikir, lama betul zikirnya. Zikir apa sih gitu? Mau nggak aku ajarkan satu wirid, satu zikir yang menyamai zikirmu tadi tuh. Ya, jadi duduk sebelum Rasul ke masjid sampai Rasul pulang itu bisa di shortcut dengan satu zikir. Kata Rasulullah ya, zikirnya adalah subhanallahi wa bihamdi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Itu zikirnya. Nah, jadi Rasulullah SAW mengajarkan zikir itu kepada bunda kita, Bunda Juwairiyah. Ya, ketika zikirnya lama, udah zikir ini aja cukup gitu. Maksudnya apa? Supaya bisa ngerjain yang lain gitu. Supaya bunda ini, ya, ibu-ibu ini bisa ngerjain yang lain untuk melayani suaminya. Gitu. Maka farubbama dakhala ala ihdahunna. Ini tadi ya. Warubbama sa'ala 'ala ta'am. Dan kadang Rasulullah SAW bertanya, apakah ada makanan? Faqala hal 'indakum syai'? Apakah ada sesuatu? Ya, ada sesuatu itu ya bisa makanan berat, makanan ringan, cemilan. Ada kopi nggak misalnya kita? Ada kopi nggak? Ada ini nggak? Kalau ada, maka akan dihidangkan oleh istri beliau. Kalau ada, dihidangkan. Kalau tidak ada, maka Rasulullah SAW mengatakan, fa inni shaim, fa inni idzan shaim. Kalau begitu hari ini aku puasa. Nah, ini ya hadis yang kita sering dengar ya. Kalau Rasulullah minta makan, nggak ada makanannya, maka Rasulullah mengatakan, fa inni idzan shaim. Kalau begitu hari ini aku puasa. Nah, ini menunjukkan juga dalil bahwa puasa sunnah itu boleh niatnya setelah terbit fajar. Jadi nggak harus dari awal. Beda dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan harus sebelum subuh ya. Wallahu taala alam. Ini Rasulullah SAW sampai subuhnya, kemudian ke rumahnya, kemudian mendapati istri-istrinya berbincang, bertanya apa keadaannya hari ini, kemudian
ada yang bisa dimakan nggak? Kalau ada ya dinikmati bersama. Kalau nggak ada ya udah puasa. Gitu. Sederhana. Dan ini bisa diikuti nggak Pak kira-kira Pak? Sejauh ini bisa diikuti ya insya Allah ya. Nanti Rasulullah balik lagi ke masjid. Habis dari rumah balik lagi ke masjid. Balik lagi ke masjid di waktu duha. Itu untuk majelis ya, ngaji dengan para sahabat. Nah, ini sebagian waktu Rasulullah SAW dari bangun tidur sampai atau dari mulai subuh sampai, karena bangunnya Rasulullah SAW bukan pas subuh ya, Rasulullah bangun udah duluan gitu. Atau ada satu riwayat yang juga terkenal, Rasulullah bangunnya kesiangan. Ini pernah terjadi ketika Rasulullah pulang dari perang Khaybar, menetap di sebuah tempat, kemudian mereka para sahabat itu kelelahan semuanya. Lelah semuanya. Kemudian Rasulullah memerintahkan Bilal jaga malam ya. Mereka beristirahat malam hari, Bilal jaga malam ya, nanti bangunin subuh kata Rasulullah. Ternyata Bilal sandaran tuh di hewannya, di kudanya. Tiba-tiba Bilal tertidur juga. Akhirnya yang membangunkan mereka adalah sinar matahari. Wah, Rasulullah tuh yang pertama bangun. Ketika bangun Rasulullah bangunin Bilal. Pertama tuh dibangunin Bilal. Bilal kan udah dibilang tadi, suruh jaga malam bangunin saya. Ya Rasulullah capek bener gitu. Capek. Akhirnya tidur semua tuh para sahabat. Akhirnya semuanya bangun, ambil wudhu. Setelah ambil wudhu, kemudian Bilal disuruh qom. Kemudian sholat mereka berjamaah. Ketika sholat, setelah selesai sholat, Rasulullah bersabda, siapa yang lupa melaksanakan sholat, kemudian dia mengingatnya, maka segera laksanakan. Nah, untuk menunaikan firman Allah, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, ini artinya kalau kita kesiangan, kalau kita kelupaan atau kecapean, itu manusiawi. Rasulullah pernah begitu kecapean, tapi capeknya perang ya, karena perang tuh ya. Kalau kita capeknya karena apa nih Pak? Ya, Rasulullah karena perang, capek tiduran. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalau kalian lupa sholat, kalian lupa atau ketiduran, maka begitu bangun, begitu ingat, belum sholat hari. Maksudnya sholat detik itu juga. Jangan ditunda-tunda. Ya. Ini yang bisa disampaikan, barangkali mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi fakir dan bagi jamaah sekalian. Mudah-mudahan juga bisa diamalkan. Nanti kalau kita mau belajar doa-doanya, kita bisa sampaikan dan kita amalkan ya doa-doanya, mulai dari doa bangun tidur, doa keluar rumah tadi ya, tambahan dari bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Allahumma inni a'udzubika an adhilla aw udhal aw azilla aw uzal aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya. Atau kalau mau pakai bahasa Indonesia juga enggak apa-apa, ya Allah, aku berlindung padamu hari ini daripada berbuat sesat dan disesatkan, daripada berbuat salah dan disalahkan, daripada berbuat zolim dan dizolimi atau dizolimi, dan dari berbuat bodoh atau dibodohi. Kemudian masuk masjid, minta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah masuk masjid, maka yang kita cari adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Jam 4:20 atau jam 4:15 udah qomat tuh biasanya. Ya, kita baru bangun, baru naruh odol gitu kan. Udah qomat, Allah enggak jadi dah taruh. Ya kan wudu gitu dan seterusnya.